Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai hasil pembuatan flowchart tentang UMKM Lontong Tahu Pak Tono. Pembuatan video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Zamrud Mirah Delima, SE MSI AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di Universitas Muria Kudus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Resya Ali Ramadhani dengan NIM 2023-12074 dari kelas Akuntansi 3A. Untuk profil UMKM-nya, nama usaha yaitu Lontong Tahu Pak Tono dengan nama pemilik Pak Sutono, jenis usaha yaitu usaha kuliner, dengan alamat usaha di Jalan Tambak Lulang, RT 2 RW 5, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Nomor WA-nya yaitu 081 809 522 978. Lontong Tahu Pak Tono merupakan UMKM yang menjual berbagai macam menu makanan dengan menu utamanya ialah lontong tahu. Selain makanan, warung Pak Tono juga menyediakan berbagai jenis minuman dan gorengan. Berikut merupakan flowchart UMKM dari Lontong Tahu Pak Tono. Flowchart ini dimulai dari pembeli atau konsumen yang datang ke warung. Kemudian, konsumen menanyakan atau memilih menu. Jika menu yang ditanyakan tersedia, maka akan didapatkan data pesanan dari konsumen. Namun, jika menu yang dipilih tidak tersedia, maka penjual akan menawarkan menu lain kepada konsumen. Jika konsumen tidak ingin mengganti menu, maka konsumen tidak jadi memesan. Dan jika menu lain yang dipilih, maka akan didapatkan data pesanan dan pesanan akan langsung diproses atau dibuat. Setelah pesanan diproses, selanjutnya yaitu pesanan jadi. Dan setelah pesanan selesai, maka konsumen menerima pesanan mereka dan melakukan pembayaran langsung kepada penjual. Setelah melakukan pembayaran, maka proses selesai dan konsumen bisa pergi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari UMKM Lontong Tahu Pak Sutono. Kelebihannya yaitu yang pertama, harga terjangkau. Dengan harga menu yang ditawarkan di warung Pak Tono, termasuk harga yang murah dengan porsi yang lumayan banyak. Kemudian makanan dibuat ketika pesanan masuk. Karena makanan dibuat ketika pesanan sedang masuk, sehingga ketika makanan disajikan, maka konsumen dapat menikmatinya dalam kondisi hangat dan lebih segar. Dan terakhir, tempat yang nyaman dan sejuk. Karena adanya berupa tenda, warung Pak Sutono lebih nyaman dan adem untuk dibuat mengobrol, sehingga banyak yang memilih untuk tinggal di sana dan mengobrol bersama. Kemudian untuk kekurangannya yaitu kurangnya promosi. Akibat warung ini dikelola langsung oleh Pak Tono dan istrinya yang sudah lansia, maka bisa dibilang mereka cukup gaptek sehingga tidak bisa memanfaatkan teknologi berupa sosial media untuk melakukan promosi dan hanya mengandalkan mouth to mouth. Terus lokasi yang tidak strategis, warung Pak Tono berada di tengah-tengah pemukiman sehingga tidak banyak orang luar yang tahu tentang warung ini. Kebanyakan konsumen yang membeli ialah tetangga atau pesanan dari tetangga tersebut yang akan dibawa ke kantor ketika jam istirahat. Kemudian prosesnya lama, dengan alasan yang sama yaitu penjual yang sudah cukup umur. Pastinya mereka tidak bisa segesit ketika anak muda yang berjualan, sehingga konsumen yang membeli juga memang harus lebih sabar dalam menunggu. Dan yang terakhir, tidak ada pembukuan. Tidak adanya pencatatan keuangan membuat kinerja usaha tidak bisa diukur. Mereka hanya bermodalkan pendapatan yang masuk tanpa mengetahui apakah mereka itu untung atau rugi. Kesimpulan yaitu dikarenakan Lontong Tahu Pak Tono merupakan usaha yang dikelola oleh sepasang lansia, maka untuk sistem pemesanan maupun pembayaran tidak bisa dilakukan secara digital. Dikarenakan hal itu juga, proses yang dilakukan cukup memakan waktu. Namun di samping itu semua, banyak orang yang memilih untuk tinggal dan mengobrol di sana, sehingga waktu menunggu pun tidak akan terasa membosankan. Untuk sarannya, mungkin untuk anak atau cucu Pak Tono bisa meningkatkan pemasaran dengan cara promosi secara online di sosial media. Selain itu, mereka juga bisa membantu dengan cara membuatkan pembayaran secara QRIS dan mengelola pendapatan dengan lebih baik agar mereka bisa mengukur kinerja warung mereka. Baik,
Itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.